Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina as-siyam wa ja'alahu asbaban min sababil ghufranidz dzunub wa baban min abwabil jannati darissalam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, sahabat El Nilen dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah sudah kita jalani bersama, sudah kita lakukan bersama ibadah-ibadah di bulan Ramadan, dan sampailah kita sekarang di hari kemenangan, di hari yang mana kalau kita semua di Indonesia bahkan di seluruh dunia sama-sama merayakannya. Jadi kita disunahkan untuk pakai baju baru, kita disunahkan untuk berkumpul-kumpul. Kalau di Indonesia kita punya budaya halal bihalal, saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya. Semoga di hari ini, di hari yang Idul Fitri, di hari kemenangan, kita juga termasuk orang-orang yang menang, orang-orang yang diterima amal ibadahnya selama bulan Ramadan. Teman-teman sahabat El Nilen yang dirahmati Allah, di kesempatan ini izinkanlah saya untuk berpesan sedikit bagi teman-teman semuanya. Bagaimana sih caranya bagi kita untuk selalu bersemangat ibadah, tidak hanya di bulan Ramadan saja, tapi di bulan-bulan yang lain kita juga tetap semangat beribadah. Yang bisa kita petik dari awal, bahkan sebelum bulan Ramadan, kita diajarkan untuk menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Begitu juga yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada sahabat-sahabatnya, bahwa bergembiralah dengan atas datangnya bulan Ramadan, karena bulan Ramadan bulan yang penuh berkah, bulan penuh rahmat. Bahkan di 10 hari terakhir adalah hari-hari di mana kita itu dilepaskan belenggunya dari api neraka. Semoga kita termasuk dari golongan-golongan yang itqun minan nar, dijauhkan dari api neraka. Kiat yang pertama tentunya bersenanglah beribadah, karena di bulan Ramadan kita belum saja masuk bulan Ramadan kita sudah disuruh untuk bersenang. Makanya kita kalau di santri kita punya budaya membaca doa, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadhana. Jadi sahabat-sahabat dahulu itu ada ceritanya bahwa 6 bulan sebelum Ramadan berdoa agar ditemukan dengan bulan Ramadan. Kemudian 6 bulan di sisanya sahabat-sahabat berdoa agar amal ibadahnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Jadi sebegitu senangnya. Jadi ini yang perlu ditanamkan, bahwa kalau kita di bulan Ramadan entah kenapa sangat mudah, sangat enteng sekali untuk beribadah karena banyak temannya. Jadi kita harus menyambut bulan-bulan yang lain sebagaimana bulan Ramadan. Karena tentu kita tahu di bulan-bulan Islam yang selanjutnya selain bulan Ramadan juga banyak peristiwa-peristiwa penting yang itu harus kita sambut dengan riang gembira. Jadi yang pertama, bersenanglah beribadah walaupun tidak hanya di bulan Ramadan. Bahkan kita tahu di hadis Nabi ketika sahabat Bilal mengetuk rumahnya Kanjeng Nabi, rumahnya Nabi Muhammad sebelum mengumandangkan azan, Rasulullah menjawab setelah diketuk oleh sahabat Bilal, "Arihna ya Bilal, arihna biha ya Bilal." Istirahatkanlah hambamu ini dengan sholat. Jadi Nabi Muhammad dengan sholat beliau beristirahat. Ini yang kadang kita tidak pernah terpikirkan, bahwa kadang kita menyempatkan waktu untuk ibadah hanya untuk melaksanakan kewajiban. Tidak seperti Nabi Muhammad yang
Bahkan dikatakan dalam hadis, waju'ilat qurratu aini fis shalah. Jadi pelipur darahnya Nabi Muhammad itu ketika sholat. Coba mulai sekarang kita latih diri kita untuk berlatih bahwa ibadah itu rohatul mukmin. Waktunya kita untuk beristirahat. Jadi yang pertama, senanglah dengan ibadah. Jadi jangan terpaksa. Dan di bulan Ramadan juga kalau kita bisa mengambil intisarinya, itu kita diajari dua macam ibadah. Yang pertama ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah apa yang seperti kita tahu bahwa ibadah mahdhah seperti sholat, seperti puasa. Itu kita dilatih di bulan Ramadan. Dan jangan lupa ada ibadah lain, yaitu ibadah ghairu mahdhah. Apa ibadah ghairu mahdhah? Ibadah ghairu mahdhah itu ibadah menahan hawa nafsu. Ibadah untuk tidak mengunjing orang. Ibadah untuk ketika ada yang menjengkelkan dalam hati kita bisa menahannya. Itu semuanya ibadah. Misalnya kalau kita di Sudan, kita dihadapkan oleh ijroat yang ribet, yang sulit. Hanya cukup dengan kita bersabar, tersenyum menghadapi itu, dicatat ibadah. Untuk kita memberi sedekah ke fakir miskin, ibadah. Memberikan tenggang waktu untuk teman kita yang hutang, itu ibadah. Jadi semuanya tidak harus kita fokus dalam ibadah yang mahdhah saja, tapi kita diajarkan di bulan Ramadan itu juga belajar, dilatih untuk melaksanakan ibadah ghairu mahdhah. Jadi kiat yang pertama, bergembiralah untuk beribadah dan sambut bulan-bulan yang lain seperti layaknya kita menyambut bulan Ramadan. Kiat yang kedua adalah carilah ibadah yang tidak memberatkanmu. Salah satunya ibadah yang tidak memberatkan, ibadah ghairu mahdhah. Jadi kita latih tidak hanya ibadah yang bentuknya sholat, puasa, fisik, tapi juga ibadah hati. Itu yang perlu kita latih. Kemudian kiat yang terakhir, yang saya kira penting, yaitu sering-seringlah berkumpul dengan orang soleh dan juga sering-sering mendengarkan cerita-cerita orang soleh. Kenapa? Karena kalau kita berkumpul dengan orang penjual parfum, maka kita akan juga ikut wangi. Kita berkumpul dengan orang yang istiqomah ibadahnya, kita akan juga ikut dengan orang itu. Bagaimana kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang juga rajin dars? Tentunya kita juga akan ikut rajinnya orang-orang itu. Jadi kalau ingin semangat ibadah kita tetap terjaga, kumpulnya sama orang-orang yang baik, kumpulnya sama orang-orang yang ahli ibadah, kumpulnya sama orang-orang yang suka sedekah, kumpulnya sama orang-orang yang kalau sholat Jumat selalu di shaf yang paling awal. Ya, itu. Kemudian juga kiat yang terakhir, yaitu sering-seringlah kita membaca atau mendengar kisah-kisahnya orang soleh. Bagaimana Imam Syafi'i ketika bulan Ramadan menghatamkannya setiap hari. Jadi Imam Syafi'i selama 1 bulan khatam 30 kali. Oh, berarti Imam Syafi'i khatam 30 kali, saya harus khatam selama 1 bulan paling tidak 5 kali atau 1 kali. Bagaimana sahabat Nabi ketika sholat di medan perang sampai ketika tertusuk panah tidak terasa karena saking nikmatnya sholat. Karena sahabat itu tidak ingin sholatnya terputus karena hanya kesakitan, kena busur panah. Nah, itu semakin sering kita mendengar cerita-cerita orang soleh, maka kita juga akan semakin termotivasi untuk selalu bersemangat beribadah. Jadi perlu diingat bahwa ibadah itu tidak ada yang berat, hanya diri kita saja
yang belum siap untuk melaksanakan ibadah. Dan jangan lupa ibadah itu ada dua, yang mahdhoh dan ghairu mahdhoh, dan itu semua di dalam madrasah bulan Ramadan kita dilatih dalam dua itu. Ya, sholat, puasa, kemudian menahan hawa nafsu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.